Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Siti Amina dari program studi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Selawi. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi yang berjudul obat yang dapat meningkatkan kontraktilitas jantung. Poin-poin materi yang akan saya bahas dalam video kali ini yaitu yang pertama, mekanisme kontraksi otot jantung, lalu fase potensial kontraksi sel otot jantung, pengertian inotropik beserta pembagiannya, jenis obat-obat inotropik positif, efek samping agen inotropik, cara kerja agen inotropik, dan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi kontraksi otot. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mekanisme kontraksi otot jantung. Kontraksi sel otot jantung dipicu oleh aksi potensial yang menyebar ke seluruh membran sel otot. Sistem konduksi dimulai dari nodus sinoatrial atau biasa disingkat dengan nodus SA, yaitu sebagai pacemaker yang berguna untuk memicu setiap siklus jantung. Setelah impuls listrik yang diinisiasi oleh nodus sinoatrial, impulsnya akan menyebar melalui kedua atrium, sehingga menyebabkan kedua atrium berkontraksi secara berkesinambungan. Nah, pada saat yang sama, impuls tersebut mendepolarisasi nodus antrioventrikuler yang berada di bawah atrium kanan. Perkasis dari nodus antrioventrikuler kemudian bercabang menjadi dua, yaitu cabang kanan dan cabang kiri. Kontraksi kemudian distimulasi ke berkas Purkinje. Berlanjut ke poin berikutnya yaitu fase potensial kontraksi sel otot jantung. Potensial aksi sel otot jantung terdiri dari beberapa fase. Di antaranya yaitu fase 0 atau biasa disebut dengan depolarisasi cepat. Pada fase ini, serat otot jantung pada keadaan normal berkontraksi sekitar 60-100 kali per menit oleh impuls listrik yang dihasilkan oleh nodus sinoatrial. Aksi ini merubah potensial istirahat membran dan membiarkan masuknya aliran natrium atau sodium secara cepat ke dalam sel melalui natrium channel. Selanjutnya yaitu fase 1 atau biasa disebut dengan repolarisasi awal, di mana pada fase ini kanal untuk ion kalium atau potasium terbuka segera setelah fase 0 dan melewatkan ion kalium keluar dari dalam sel. Hal ini yang membuat potensial membran sel menjadi lebih turun sedikit. Next yaitu fase 2 atau biasa disebut dengan plateau, yaitu ion kalsium atau Ca+ ya dengan simbol kimianya masuk segera setelah repolarisasi awal untuk mempertahankan ambang potensial di membran sel. Sementara ion kalium tetap keluar, sehingga ambang potensial membran sel akan tetap datar untuk mempertahankan kontraksi sel otot jantung. Lalu fase ketiga yaitu repolarisasi cepat, yaitu di mana aliran lambat ion kalsium berhenti. Akan tetapi aliran ion kalium yang keluar membran sel tetap terjadi sehingga potensial membran menjadi turun atau dikatakan dengan lebih negatif. Dan fase yang terakhir yaitu fase istirahat atau resting state, di mana pada fase ini potensial membran terjadi akibat ion natrium di dalam sel dan ion kalium di luar sel dikembalikan ke tempat semula dengan pompa natrium kalium. Poin selanjutnya yaitu pengertian inotropik beserta pembagiannya. Inotropik adalah zat yang dapat mempengaruhi daya kontraksi otot. Inotrop dapat memperbaiki kontraktilitas miokardium pada penyakit jantung. Inotropik itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu inotropik positif dan inotropik negatif. Nah, inotropik positif yaitu faktor yang dapat meningkatkan kontraktilitas jantung. Agen inotropik positif biasanya menstimulasi masuknya kalsium ke dalam sel otot jantung, kemudian akan meningkatkan tekanan dan durasi dari kontraksi ventrikuler. Yang kedua yaitu inotropik negatif, yaitu faktor yang dapat menurunkan kontraktilitas. Agen inotropik negatif akan memblok pergerakan kalsium untuk mendepresi metabolisme otot jantung. Obat-obat inotropik positif.
Obat inotropik positif yaitu obat yang dapat bekerja dengan meningkatkan kontraksi otot jantung atau miokardium dan digunakan untuk gagal jantung. Gagal jantung yaitu di mana keadaan jantung tidak dapat memompa darah untuk volume yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ada 4 jenis obat inotropik positif, yaitu yang pertama glikosida jantung, yang kedua beta agonis atau katekolamin, yang ketiga yaitu penghambat fosfodiesterase, yang keempat yaitu kalsium sensitizer. Jenis yang pertama dari obat inotropik positif yaitu glikosida jantung. Glikosida jantung adalah alkaloid yang berasal dari tanaman Digitalis purpurea yang kemudian diketahui berisi digoksin dan digitoksin. Yang keduanya bekerja sebagai inotropik positif pada gagal jantung. Contoh dari glikosida jantung yaitu obat digoksin yang kodenya yaitu 7-211 dan digitoksin kodenya 7-211. Jenis yang kedua yaitu beta agonis atau katekolamin. Katekolamin merupakan inotrop yang paling umum digunakan. Katekolamin dapat bertindak sebagai neurotransmitter dan hormon. Katekolamin mempengaruhi sistem kardiovaskuler diperantai oleh reseptor A1, B1, dan B2. Stimulasi terhadap reseptor B1 menyebabkan meningkatnya kontraktilitas miokardium yang dimediasi oleh kompleks aktin dan miosis yang mengikat trofin C dan meningkatkan aktivitas kanal kalsium. Contohnya yaitu dopamin, epinefrin, isoproterenol, dobutamin, dan norepinefrin. Jenis yang ketiga dari obat inotrop positif yaitu penghambat fosfodiesterase. Obat-obat dalam golongan ini merupakan penghambat enzim fosfodiesterase yang selektif bekerja pada jantung. Hambatan enzim ini menyebabkan peningkatan kadar siklik AMP dalam sel miokardium yang akan meningkatkan kadar kalsium intraseluler. Contohnya yaitu milrinone dan aminiron ya. Yang keempat yaitu kalsium sensitizer. Kalsium sensitizer bekerja sebagai inotropik dengan meningkatkan sensitivitas sel otot jantung terhadap kalsium intraselular. Contohnya yaitu levosimendan. Selanjutnya yaitu efek samping dari agen inotropik. Saat kita menggunakan obat agen inotropik mungkin akan merasakan beberapa efek samping, diantaranya yaitu pada masalah penglihatan seperti pandangan kabur, ganda, atau melihat bercak kuning, hijau, atau putih pada sekitar benda-benda. Kemudian tekanan darah mungkin rendah atau biasa disebut dengan hipotensi, kelelahan, kehilangan nafsu makan atau sakit perut, sakit kepala, yaitu selanjutnya sensitivitas mata pada cahaya, kemudian mimisan dan pendarahan gusi, detak jantung yang tidak beraturan kemudian menyebabkan pusing, merasa jantung berdetak atau palpitasi, kesulitan bernapas, berkeringat atau pingsan, pusing atau berkunang-kunang, pembesaran payudara pada wanita, kurangnya hasrat seksual, dan yang terakhir yaitu ruam atau gatal. Selanjutnya yaitu cara kerja agen inotropik. Agen inotropik mempengaruhi kontraksi otot jantung, di mana keadaan inotropik tergantung pada jumlah kalsium pada sitoplasma dinding otot jantung. Kontraktilitas otot jantung tergantung pada kontrol kalsium intraselular. Contohnya yaitu kontrol pemasukan kalsium ke dalam membran sel dan penyimpanan kalsium pada retikulum sarkoplasma. Faktor-faktor utama kontrol pemasukan kalsium adalah aktivitas saluran kalsium voltage, gated, dan ion-ion sodium yang mempengaruhi pergantian ion kalsium atau sodium. Kalsium memainkan peranan penting pada proses kontraksi otot jantung. Pada umumnya, tingkat kalsium ditingkatkan dengan obat-obatan inotropik positif dan dikurangi dengan obat-obatan inotropik negatif. Namun, obat-obatan inotropik dapat mengganti tingkat kalsium dengan cara yang berbeda.
Inotropik positif dan inotropik negatif bekerja dengan cara yang berbeda. Inotropik positif yaitu membantu jantung memompa darah lebih banyak dengan detak jantung yang lebih sedikit. Dan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi kontraksi otot. Salah satu faktor yang paling penting mempengaruhi kekuatan kontraksi otot jantung adalah tingkat kalsium di dalam sel otot jantung. Kalsium adalah salah satu dari elektrolit yang paling umum di tubuh manusia. Sementara elektrolit lain yang umum adalah seperti sodium, potasium, klorida, dan magnesium. Keseimbangan yang tepat dari elektrolit-elektrolit untuk fungsi jantung, saraf, otot, dan ginjal yang baik merupakan hal yang sangat penting. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kurang dan kurangnya, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.